Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang dapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Jinawi Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian. Baik yang masih fase vegetatif atau pertumbuhan, dan juga tentunya belajar juga untuk yang sudah memasuki program generatif. Dan insya Allah ke depan kita akan selalu update seputar perawatan durian di Loh Jinawi Farm, terkhusus untuk yang sudah mulai memasuki program generatif. Nah, hari ini agendanya ini pemberian pupuk kalsium dan juga borate atau boron, lebih ke borat. Jadi melanjutkan program generatif yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya yang part 2 nya itu sekitar 2-3 minggu yang lalu itu pemberian MKP dan juga asam amino. Dan untuk hari ini dilanjutkan untuk yang part 3 nya atau bagian 3 nya, yaitu pemberian kalsium dan juga borat. Dan ini kita sudah bareng Mas Angga. Jadi alhamdulillah untuk di Loh Jinawi ini kurang lebih sekitar 95% lah yang di program itu sudah mulai muncul calon bunga, Mas ya. Alhamdulillah sudah. Nah, alhamdulillah sudah mulai. Dan ini salah satunya bawor Backlight enggak? Kelihatan lah. Nah, ini dia calonnya. Dan alhamdulillah ya, ini sebenarnya untuk di Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Kalirjo ini, beberapa hari ini sudah turun hujan malah, Mas ya. 4 hari. Sekitar 4 hari. Dan alhamdulillahnya dengan kondisi kemarin kemarau yang sekitar berapa hari, Mas? 2 mingguan. 12 hari. 12 hari malah ya. 12 hari saya itu. Jadi 12 hari alhamdulillah sudah mulai muncul calon bunganya. Mata ketam lah. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, full. Sampai ke atas. Oke, Nah, ini pemberian kalsiumnya sama Lek Ramanu. Nah, untuk satu pohon ini, Mas, biasanya untuk kalsiumnya berapa dosis? dosisnya kok panas ya? Dimana kita? Nah, di bawah aja. Enak. Nah, sambil kita lihat-lihat pohon yang lain. Ya. Nanti kita kasih tahu lah produknya apa yang dipakai. Jadi kalau teman-teman siapa tahu pingin mencontoh untuk pengaplikasian kalsium dan juga boratnya. Nah, ini yang pohon yang sebelahnya hampir sama. Nah, jadi untuk untuk dosis per pohon kira-kira berapa, Mas, kalau untuk kalsiumnya? Dosis itu enggak pasti ya sebenarnya. Soalnya target kita mau membuahkan berapa kan gitu. Ya. Terus persentase keluar bunga dari setiap pohon kan nggak sama, usia pohon, terus kira-kira mampunya pohon itu berapa. Nah, ini contoh pohon ini kan ini hampir udah di semua cabang keluar. Mungkin tinggal sisa ya sekitar cabang yang atas itu yang memang cabangnya masih muda. Tinggal berapa cabang lagi yang belum lah ya. Ini hampir rata-rata sudah keluar semua. Ini saya beri 1 kilo kalsium, terus saya tambahkan borat ya, itu borat sekitar 50 sampai 100 gram. Borat itu boron murni ya. Kalau untuk kalsiumnya tadi sekitar 1 kilo dan boratnya 100 gram lah maksimal. 100. Nggak boleh terlalu banyak ya. juga, karena di kalsiumnya juga sudah ada kandungan boronnya. Untuk interval biasanya Interval begini kan, setelah nanti bunga mekar kelihatan ya, itu kita perlu ulang atau tidaknya nanti kan kelihatan setelah bunganya itu nanti jadinya seberapa ya. gitu. Kalau bunganya jadinya sedikit mau kita tambah juga saya rasa kurang pas lah, buang-buang duit istilahnya nanti kan, pemborosan ya. Tapi kalau nanti memang bunganya bertahan banyak, ya kalau saya karena kondisi tanahnya begini ya,
saya ulangi sekitar nanti kalau kira-kira udah hampir sekelereng itulah, pokoknya sekitar setengah bulan sebelum terjadi polinasi. Ya, itu dikasih lagi. Saya kasih lagi Dengan dosis yang sama. dengan dosis yang sama. Atau mungkin kalau enggak ya lihat nanti kondisinya kira-kira masih oke ya saya kasih cuman setengahnya lah, nggak apa-apa. Karena ini persiapan, kalau yang ini nutrisi ini kan kalsium penyerapannya yang kayak produk tadi itu nggak instan, nggak cepat. Jadi ini mulai nabung untuk nanti ketika dia udah selesai polinasi tidak rontok. Kalsium susulan yang dibutuhkan yang kita berikan yang selanjutnya itu gitu. Ya, jadi karena sifatnya slow release jadi nantinya lebih bermanfaat nantinya ya. Iya, jadi mulai diberikan sekarang, dampaknya nanti misal sekitar sebulan sampai sebulan setengah. Kita susulkan lagi ya, karena saya kan berbicara berdasarkan lahan ini. Ya. Karena di lahan ini butuh lebih banyak pupuk karena penyerapannya kurang bagus. Walaupun sudah misal kita tambahkan seperti asam humat juga. Ya pokoknya beda lahan beda rasa lah. Ya. Artinya harus lebih ekstra lah kalau di sini lah ya. Benar Mas. Beda mungkin kalau di tempat lain mungkin hanya sekali cukup. Kalau di sini nggak bisa. Ya, lihat kondisi lahan nggak memungkinkan kalau hanya sekali. Oke, kita cari lihat-lihat yang lain Mas. Alhamdulillah ini dari beberapa jenis. Berapa jenis Mas ya? Ini yang berbunga 3 jenis. Tanya musangking berbunga juga. Kemudian bawor ya. Bawor berbunga. Kalau kaninya belum. Kopnya belum. Kopnya belum. Kani atau kopnya belum. Nah ini alhamdulillah ini yang bawor. Udah saya kocor kemarin. Nah, ini cukup besar nih. Berarti kalau udah hampir semua bulat ya, kita nanti kasih foliar semprot pakai kalnit. Tapi nanti kita bikin kalsium nitrat itu ya, kita lewat atasnya pakai kalnit. Itu pun dengan catatan tertentu ya, kalau sekiranya memicu trubus hati-hati. Ini penyiraman juga harus belajar dari tahun kemarin. Memang beberapa hal di tahun kemarin itu yang dipantang dan yang sekiranya error saya lakukan, biar tahun ini nggak penasaran, nggak kebanyakan percobaan lagi. Penyiraman hati-hati ya teman-teman ya. Ya, terlebih sekarang sudah mulai ada hujan ini, turun hujan lagi kan. Dijaga kelembapannya saja cukup. Ya. Usahakan ketika nanti bunga mekar tidak dalam kondisi trubus, diusahakan. Ya. Beda cerita kalau berbarengan dengan trubus Mas ya. Betul. Alhamdulillah nih kalau untuk ini baurnya juga sudah mulai merata tuh calon. Udah keluar semua sih, udah dari semua cabang sampai atas full itu. Ya. Nah jadi sebenarnya kan untuk Lampung Tengah ini untuk musim duriannya belum lah ya, belum masih. Tahu saya belum lah ya, belum ada yang berbunga. Ya, jadi lokal juga belum punya ya, teman-teman. jadi artinya lokal Lampung ini sebenarnya belum kalau bulan-bulan sekarang. Belum, dan untuk beberapa teman-teman pekebun di daerah sini ya, daerah sini juga belum ada yang menunjukkan mata ketam aja belum. Jadi artinya ini bukan berarti faktor kebetulan, kalau menurut saya ini memang benar-benar dari awal sudah direncanakan. Artinya memang diikhtiarkan untuk program pembuahan. Jadi alhamdulillah dengan kemarin kemarau sekitar 12 hari sudah muncul calon bunganya, dan ini tanpa paklo. Tidak, saya nggak pakai. Dan tidak pakai. Saya belum menguasai, jadi saya belum berani. Jadi untuk menjaga lebih aman pohon lah ya. Betul. Ke duri hitamnya Mas. Coba ke duri. Saya penasaran sama duri hitamnya ini. MK-nya juga udah mulai. Nah, MK juga sudah ada, alhamdulillah. Nah, ini yang menurut saya cukup paling besar ini untuk duri hitamnya pohon ini. Nah, ini dia, masya Allah. Ini diupayakan untuk yang cabang yang dekat batang utama Mas ya. Ya, diusahakan kalau bisa kan nanti kita tetap seleksi, artinya bunga yang terlalu di ujung ya harus kita buang, karena diupayakan buah itu nanti dari cabang yang sekiranya mampu menggendong, atau kalau bisa malah semakin kesini semakin bagus.
ini dia. Ini duri hitamnya. Jadi kalau menurut saya lebih ke fokus merawatnya dulu, jangan memikirkan nanti harga turun atau tidaknya lah ya. Tapi semurah-murahnya ya insya Allah masih tetap turun kalau memang barang itu dimanapun supply demand itu kan berlaku. Kalau supply-nya over, ya, tapi saya rasa demandnya durian dan duri hitam khususnya itu ya tetap tinggi, permintaannya tetap tinggi. Itu yang terjadi di sekitar saya dulu. Saya nggak berbicara market global yang di sana karena terlalu jauh lah. Tapi yang di sini aja intinya untuk durian lokal yang berkualitas yang dicari itu masih kurang-kurang. Kita ke Musangking, Mas. Ini Musangking yang untuk MDPL rendah bisa dikatakan paling sulit dibandingkan dengan bawor ataupun duri hitam. Ini yang saya maksud begini contohnya ya. Nih, yang jelek juga kasih tahu. Ini yang saya maksud dengan Musangking. Apakah di sini Musangkingnya nggak subur seperti dilihat daunnya? Subur, ya. Subur, cabangnya bagus, bagus. Oke. Nah, tapi ketika dengan perawatan yang sama, Musangking di dataran rendah itu lebih rawan stres. Contohnya, ketika stressing air dengan waktu yang sama, lebih over kalau Musangking. Dengan stressing air ini memang cabang ini enggak saya buang, memang diprediksi cabang kecil ini nanti akan mati ketika dia menggendong buah. Nah contohnya ini di bawah enggak terjadi. Duri hitam enggak, hampir tidak terjadi di sini, tapi itu makanya saya memilih yang adaptif. Kalau perawatannya ekstra hasilnya tidak sesuai, nanti kan kita berbicaranya kan juga cuan. Nah, jadi bisa dikatakan 2 kali lipatnya lah ya untuk perawatan. Ya, perawatannya lebih ekstra karena biostimulan yang dipakai anti stres untuk Musangking juga lebih. Dan alhamdulillah sudah ke atas ini ya. Udah ke atas. Mungkin karena cahaya nggak terlalu kelihatan. Bang ya ini mungkin ini yang udah segini. Coba kelihatan. Ini udah calon-calon bunganya nah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah. Meskipun Musangking itu untuk MDPL rendah, memang banyak sudah yang mengatakan bahwa untuk Musangking memang lebih sulit, tetapi tetap harus diupayakan. Jadi seberapapun. Nah ini contoh yang dulu telat pembuangan cabang, akhirnya jadi trisula tuh. Oh ini sebenarnya sama aja tuh, alhamdulillah. Tapi ini mau dikasih nggak? Rata loh. Tapi bisa rata ya. Rata oke. Baik, hajar. Nah ini juga mau dikasih. Oh udah sampai atas. Kalsium dan borat. Atas. Karena kalau bicara produksi, kalau bunganya belum serempak, sayang. Jadi karena kita mau produksi. Kayak tahun kemarin saya ngasih kalsium juga cuman 300 gram karena memang targetnya itu untuk belajar buah dan evaluasi. Tapi kalau tahun ini kan memang targetnya produksi, ya mudah-mudahan cuacanya mendukung, rezekinya bagus. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Ada Kun? Tentunya yang diharapkan nantinya bunganya tetap maksimal, buah kemudian bisa menghasilkan rasa yang bagus dan jumlah dari produksi yang diharapkan. Siram udah 20-an cabang. Udah 20-an cabang serempak keluar bunga. Ajar nggak apa-apa. Nanti kalau ada panas berlebih insya Allah harus suruh masukan bunga ya. Oh ini ya. Mendung dah. Ini udah mulai mendung lagi kalau untuk di Kecamatan Kalirejo. Nah, ini yang duri hitam yang pertama kali muncul calon bunga tapi tertinggal dengan yang lain. Ya begitulah realitanya. Nah ini yang saya ngomong tadi masalah penyiraman itu. Ini mau berbarengan dengan keluarnya terubus jadi agak ketulo-tulo pohon ini. Mana Kak yang udah keluar tunas Mas? Sebelah ini contohnya ini.
patah-patah. Ini kan bunganya udah mulai keluar. Harusnya udah duluan. Ya. Tapi faktanya ya berkebun seperti ini, nggak ada yang pasti kan. Ternyata malah sebenarnya ini dulu malah tertinggal. Ya, ini kok jadi tertinggal malah. Ternyata kalau setelah dievaluasi sama kita ya ini kena hujan berapa kali kemarin. Langsung muncul tunas baru malah. Nah kalau begini kan kita bingung. Mau menahan tunas nggak mungkin. Mungkin aja kita rajin siram sekalian biar nanti kondisi saat mau pecah bunga, polinasi selesai, daun sudah lebar. Karena kalau terlalu terbagi, resiko rontok seperti tahun kemarin itu besar. Apalagi N-nya masuk terlalu banyak. Ya. Karena ditambah lagi dengan curah hujan tinggi ya Mas ya. Ini kayaknya juga sepertinya kayak mau hujan. Karena kemarin beberapa hari untuk hujan di Kecamatan Kalirejo ini curah hujannya cukup tinggi. Pokoknya teman-teman kalau urusan dosis ya disesuaikan lah ya. Disesuaikan ya. Kenapa saya begitu? Ya tanahnya lagi-lagi seperti ini. Karena tanahnya seperti ini. Untuk Lojinawi. Saya pupuknya terlalu ngirit, yang terserap itu agak. Paling cuma berapa persennya lah ya. Gitu. Nah ini. Maunya irit tapi mencukupi. Wah, coba lihat mereknya mereknya Fortuner. Fortuner ini mesnya yang 4.000 ya. Jadi usahakan mana ada kemasan yang lain nggak? Ada. Banyak. Ya, lihat. Nah ini dia. Kan ada merek yang lain. Kenapa pakai Fortune? Sebenarnya bukan karena mereknya, tapi karena mesnya. Karena rata-rata yang beredar itu 2.500. Dari yang saya baca, semakin tinggi mes kan tingkat kelarutannya semakin bagus. Ya. Makanya saya pilih yang ini. Dan kandungannya juga lebih. Kandungannya Kupit. Ada yang cuman CaCO, cuman CaO ini dua-duanya dapat. Gitu. Ada boron, ada juga mangan juga ada di situ. Ada boron, makanya boron saya ngomong nggak ada patokan pasti karena di sini juga sudah ada. Itu. Nah ini dia. Ada sulfurnya, ada magnesium juga ada lah. Jadi bisa dikatakan untuk mikronya komplit lah. Komplit. Jadi kalau udah kan kalsium itu kan banyak. Ya. Usahakan hindari yang nitrogen dulu. Kalau saat-saat seperti ini kan ada seperti karate boron, ya Raliva nitrabor itu kan ada N nitratnya. Hindari dulu pakainya seperti. Jadi kalau di sini lebih baik dihindari dulu lah. Saya nanti, tapi ketika mau nanti ada fase pengisian bunga, saya pakai lagi karena kan butuh apa ya istilahnya buat ada N, harus ada tambahan N untuk memperbesar buah sama mengolah glukosa membantu pengolahan glukosa itu. Dan boratnya pakai yang mahkota atau ya? Saya pakai yang murni yang penting. Borat itu yang murni. Boratnya borat murni. Di merek itu mahkota kalau nggak salah. Mahkota ada. Persen apa ya kandungannya? Ya. Kalau pengalaman dari tahun yang kemarin, kalau pakai boron yang super boron atau apa segala macam yang sudah tercampur, kurang cepat, ya, kurang maksimal lah. Di sini ya. Kalau di tempat lain mungkin nggak tahu. Yang sudah tercampur juga nggak ada masalah lah ya. Tapi kalau untuk di Lojinawi, pinginnya yang murni biar lebih maksimal lagi. Oke, ini agak panjang dikit nggak apa-apa lah. Sekali-kali. Tapi kalau untuk cumasi belum Mas ya? Cumasi memang masih saya siram karena pohon yang sudah nunggu sampai benar-benar dia itu dorman 100%. Ya, jadi setelah dorman baru kita stres air lah. Ya. Kalau sampai istilahnya nih kan ada tuh yang pakai sistem tutup mulsa bagian bawahnya ketika hujannya terus nih. Ya. Ini mau pakai nggak ini kalau untuk cumasi nanti ini? Sepertinya enggak lah ya. Ini musangking. Di sini subur ya? Subur loh. Ya. Bagus loh. Ini yang kita treatment ya. Subur loh. Bagus. Pengecilan daun ketika generatif itu wajar. Dan sering terjadi kalau untuk program generatif saat mulai muncul calon bunga itu ujung daun mengecil. Nah, ini calon-calon bunganya. Nih, coba dulu ya. Tapi kembali lagi saya katakan, itu berdasarkan pengalaman kebun ini
Dan yang disampaikan teman-teman di MDPL rendah, intinya duri hitam lebih adaptif. Karena saya niatnya berbagi, kalau saya niatnya menyesatkan, saya mendingan ngomong sama teman-teman tanam musangking kalau untuk dataran rendah. Tapi karena tujuannya ya berbagilah, berbagi pengalaman. Kalau buahnya saya lebih suka ini ya, Mas Wawan. kalau buahnya musangking lah. Tapi kalau untuk komersil, untuk dataran rendah ya kita kan duri hitam. Berkebun kan cari kan berbisnis ya udah habis banyak gitu. Walaupun toh nanti harganya misalnya turun pun duri hitam turun, tapi persentase yang jadi lebih banyak. Saya rasakan kita tetap nggak terlalu sulit lah. Ya. Full ini bunganya Mas, sudah sampai atas sana. Alhamdulillah nih. Agak backlight nggak kelihatan. Ini karena cuaca juga sedang mendung, mungkin kurang begitu terlihat lah ya. Ya beginilah realitanya merawat kebun durian. Ya, betul, Mas. Jadi nggak bisa dikatakan ya, walaupun ada yang mengatakan istilahnya mudah adaptif segala macam, tetapi durian tidak bisa disamakan dengan pohon rambutan. Kalau saya nggak berani. Setelah saya menjalani ya, teori yang bener aja prakteknya kadang salah. Ya. Kalau di durian, apalagi hasilnya gitu loh. Jadi ya intinya mungkin saya pinginnya sesimpel mungkin, mupuk nyiram aja udah, tapi ternyata setelah di lapangan nggak bisa seperti itu lah ya. Dan alhamdulillah diketemukan dengan tanah yang seperti ini. Ya. Jadi saya dituntut harus lebih ekstra belajar, ekstra perawatan. Ya, di sini ada rambutan satu udah berbunga. Yaitu tadi kalau perawatan ala kadarnya ya udah rambutan saja. Kalau durian walaupun dia jenis duri hitam nggak bisa seperti rambutan. Nah, betul. Kan yang kita bicarakan lah, kalau tahapnya sampai nanti perform beda lagi. Ya belum lagi nanti faktor apa, fase-fase pengisian buah itu juga menentukan untuk durian. Betul, Mas. Nah jadi itu tadi seputar apa ya, berbagi hari ini, baik itu pemberian kalsium untuk pencegahan dari kerontokan, itu juga dicampur atau di mix dengan borat atau boron, tapi kalau di sini pakai boron murni. Dan kita juga sudah melihat beberapa pohon yang sudah mulai muncul calon bunga, dan alhamdulillah ya sekitar 95% lebih sudah mulai muncul, dan tinggal menunggu cumasi dan kopnya yang belum. Mudah-mudahan nantinya bisa menyusul sampai nanti daun yang mudanya dorman, baru dilakukan pemberian pupuk perangsang bunga. Nah untuk hari ini mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk mengikuti kegiatan kami di Loh Jinawi Farm seputar perawatan durian, dan insya Allah apa yang saya bagikan hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.